Pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bab ini disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, bab la yaqulu abdi wa amati. Bab tentang larangan seorang untuk mengatakan, ya, larangan seorang majikan untuk mengatakan kepada hamba sahayanya, ya, abdi, kepada budaknya dia katakan abdi, hamba sahayaku, wa amati, ya, dan hamba sahayaku yang perempuan. Kenapa beliau mengatakan, ya, dalam judul ini beliau langsung mengatakan la yakul, tidak mengatakan. Artinya kan beliau sudah langsung menetapkan bahwasanya hal ini dilarang. Ya, judulnya itu sudah menguatkan bahwasanya perkara itu dilarang. Dan tentunya Syekh Muhammad At-Tamimi ini tidak sembarangan ketika beliau mengatakan la yakul, janganlah atau hendaklah dia tersebut menjauhi, ya, hendaklah dia meninggalkan, hendaklah dia tidak mengatakan, la yakul, hendaklah dia tidak mengatakan abdi wa amati, hamba sahayaku kepada budaknya, hamba sahayaku, ya, laki-laki ataupun perempuan. Nah, jadi kenapa? Ya, seolah beliau ini mantap sekali mengatakan, sehingga pada subjudulnya beliau mengatakan seperti itu. Jawabannya karena beliau memiliki hadis. Ya, dalam bab ini beliau memiliki hadis yang kuat. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini merupakan landasan beliau, merupakan dasar beliau untuk menetapkan judul yang telah beliau katakan tadi. Jadi judul yang beliau bawakan ini, ya, yang sudah mantap beliau, ya, yakin beliau hal itu dilarang, itu dibangun di atas dalil yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Fis sahih, ya, beliau mengatakan fis sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari jalan Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakul ahadukum at'im rabbak wa waddi rabbak. Rasulullah bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan kepada, ya, hamba sahayanya. Dia katakan kepada budaknya, ya, at'im rabbak, berikan makanan kepada Rabbmu. Ya. Sebenarnya ya, Rabbun itu dalam bahasa Arab, ya, disebutkan dalam buku ini, Rabbun itu adalah pemilik, pengatur, ya, yang mengatur segala sesuatu. Jadi ini tidak pantas dikatakan oleh seorang majikan kepada, ya, budaknya. Dia mengatakan, wahai majikan, berikan makanan kepada Rabbmu. Nah, ini kan walaupun secara bahasa Arab, ya, mungkin ini kata-kata yang tidak salah, akan tetapi, ya, dalam adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini suatu yang bisa merusak eksistensi dan bisa mengurangi kesempurnaan tauhid kita kepada Allah. Kenapa? Ya, karena menyandarkan, ya, atau menyambungkan kata-kata Rabb kepada selain Allah, dan Rabb itu artinya pemilik, pengatur, ya, yang mengatur semua masalah-masalah yang terkait di alam semesta ini sebenarnya tidaklah boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, ya, dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kata-kata Rabb itu, ya, walaupun secara bahasa artinya pemilik, akan tetapi, ya, secara makna lebih luas kata-kata Rabb ini pemilik, pengatur, pencipta, dan yang mengatur segala alam semesta. Maka tidak pantas untuk disandarkan, ya,
untuk dinisbatkan kepada selain Allah. Walaupun mungkin ya, walaupun mungkin budak ini ya diatur, kemudian diberi makan, digaji, dibayar, dan diatur semua urusannya oleh majikannya, akan tetapi tidaklah pantas dia menggunakan kata Rob kepadanya, ya, kepada dia sebagai majikan. Dia katakan kepada budaknya, at'im rabbak, berikan ya Rabbmu makan. Ini kalimat-kalimat yang tidak pas, yang dia merupakan ya bentuk adab yang tidak baik kepada Allah. Kenapa? Karena kata-kata Rabb ini ya, dan dia memiliki makna yang luas, hanya pantas untuk dinisbatkan, untuk disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waddi rabbak, ya, siapkan air wudu untuk Rabbmu. Nah, ini juga enggak pantas. Ya, jadi hal ini Rasulullah mengatakan secara jelas, la yaqul, jangan salah seorang di antara kalian mengatakan hal seperti ini, yaitu menisbatkan, ya, mengidhafahkan, menyandarkan kata-kata Rabb kepada selain Allah. Ya, wa innama dzukirat duna ghairiha likathrati isti'maliha fil mukhatabat. Ya. Dan di sini nanti para ulama menjelaskan tentang bagaimana rincian hukum masalah ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini mengatakan, ya, setelah beliau melarang kata-kata at'im rabbak, waddi rabbak, beliau mengatakan memberikan solusi. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Rasulullah ketika melarang suatu lafaz, suatu kalimat beliau larang, beliau berikan opsi lain. Ya, jangan kalian katakan kepada budak kalian, wahai para majikan, berikan makan, siapkan makan untuk Rabbmu, ya, untuk tuanmu. Siapkan air wudu untuk tuanmu, untuk Rabbmu. Ya, dia menggunakan Rabb, ya, untuk Rabbmu. Maka ketika Rasulullah melarang ini, Rasulullah berikan solusi. Nah, dan ini harus dan semestinya kita sebagai orang umpamanya yang memiliki kekuasaan, ketika melarang, ya, orang tua umpamanya melarang anak kita terhadap suatu perilaku, maka sebaiknya kita kasihkan solusi sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika beliau mengatakan enggak boleh menggunakan kata-kata Rabb, ya, untuk disebutkan kepada budak, maka Rasulullah katakan, wal yakul sayyidi wa maulaya. Ya, hendaklah dia mengatakan, ya, seorang budak tadi mengatakan sayyidi, ya. Sayyid itu tuan. Jadi Rabb itu maknanya, ya, sebagaimana kita sebutkan, pemilik, pengatur, pencipta dan segala macam. Dan ini tidak mungkin. Ya, karena kepemilikan majikan itu kepada hamba tadi, kepada budak tadi hanyalah kepemilikan yang terbatas, bukan kepemilikan yang sempurna. Kepemilikan yang sempurna hanya milik Allah. Kepemilikan majikan terhadap budaknya hanyalah kepemilikan terbatas. Dia tidak bisa secara syariat, ya, melakukan apa saja terhadap budaknya. Enggak boleh. Enggak boleh dia menzalimi budaknya, enggak boleh dia memukuli budaknya, enggak boleh. Karena budak itu miliknya tersebut hanyalah kepemilikan yang terbatas. Sedangkan kepemilikan yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wal yakul sayyidi wa maulaya, dan hendaklah dia mengatakan kepada, ya, yaitu para budak. Jangan mengatakan kepada majikan Rabb, ya, baik laki-laki ataupun perempuan, akan tetapi hendaklah dia mengatakan wal yakul sayyidi wa maulaya, dan hendaklah dia mengatakan sayyidku dan maulaku. Sayyid itu artinya orang yang lebih mulia daripadaku, yaitu umpamanya dia yang mengatakan tuan, ya. Jadi
Kalau terjemahannya mungkin bisa kita katakan tuan, sayyid ini, tuan. Akan tetapi ya maknanya berbeda dengan Rabb. Wa maulaya. Ya, ini yang boleh. Jadi seorang budak tidak boleh mengatakan kata-kata Rabb walaupun secara bahasa Arab ya itu mungkin makna yang pas, akan tetapi lafaz ini harus dihindari. Dan Rasulullah memberikan opsi sayyidi wa maulaya. Katakan kepada ya majikan kalian sayyid atau maulaya. Wala yakul ahadukum, dan janganlah kalian mengatakan ke abdi wa amati. Ya, janganlah para majikan mengatakan abdi wa amati. Ini hambaku. Ya. Ini hambaku laki-laki, ini hambaku perempuan. Maksudnya adalah budak. Ya, jangan dia katakan ini hambaku, karena ya hamba itu ya at-ta'bid itu menghambakan, memperhambakan seorang itu tidak boleh kecuali kepada Allah. Wal yakul, dan Rasulullah juga berikan opsi. Ya, ketika Rasulullah melarang para majikan untuk mengatakan jangan katakan kepada budak kalian hambaku laki-laki atau hambaku yang perempuan, Rasulullah katakan wal yakunul fataya wa fatati, dan hendaklah dia mengatakan, seorang majikan mengatakan kepada budaknya fataya, anak laki-lakiku, wa fatati, anak perempuanku, wa gulami, dan anak kecil. Itu yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tujuan dan maksudnya ya kita hindari lafaz-lafaz seperti ini untuk mewujudkan pengagungan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan kita lanjutkan setelah ya pariwara berikut ini. Ya, baik sahabat Keluarga Muslim dan sahabat Radio Arisalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Islam adalah agama yang sempurna, begitu ada larangan, tentunya ada solusi yang diberikan seperti yang tadi disampaikan Ustadz. Ya, abdun itu diganti bisa dengan ya abdi diganti dengan ya patati atau ya pataya atau ya khadimi, ya khulami, dan kata Rabb diganti dengan saidun atau saidi atau ya maulai. Ya, baik sahabat Keluarga Muslim, kita akan lanjutkan nanti setelah jeda-jeda berikut ini, masih tetap di kajian Kitab Tauhid.